Jadi kita sudah membahas banyak hal ya, mulai dari apa itu fungsi eksponen, sifat bilangan berpangkat, sampai terakhir kali yang kita bahas itu adalah fungsi grafik, fungsi eksponen. Nah, di video kali ini kita akan melakukan latihan-latihan soal. Jadi nanti saya akan berikan beberapa soal dan bagaimana cara pengerjaannya. Silakan kalian simak baik-baik. Kita mulai saja ya. Oke, yang pertama ini contoh soalnya ya. Ini adalah contoh soal bilangan sifat bilangan berpangkat. Kita sederhanakan bentuk ini. Jadi saya punya 2xy kuadrat per 3x kuadrat y, kemudian itu semua dikeluarkan, dibagi 4xy per 3x kuadrat y pangkat 3, itu semua dikuadratkan. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan ini? Kalian ingat-ingat kembali sifat bilangan berpangkat ya. Jadi sifatnya seperti apa aja itu nanti kita gunakan di sini. Oke, yang pertama saya ambil pangkat-pangkatnya yang di luar ini boleh saya masukkan ya. Jadi ini pangkat 3. Menurut sifat bilangan berpangkat ini kita bisa masukkan semuanya. Kita bisa masuk semua ini pangkatnya itu. Jadi 2 kena pangkat 3, berarti di sini 2 berpangkat 3, x pangkat 1 di sini kalikan 3 pangkat 3, y berpangkat. Nah, di sini di dalam ada 2, di luar ada 3, berarti kita kalikan, dia berpangkat 6 per 3-nya juga pangkat 3-nya juga itu juga masuk ke dalam ya. Jadi di sini 3 berpangkat 3, x berpangkat, ini pangkat 2, ini pangkat 3, berarti pangkat 6, y berpangkat 1 ya, kalau nggak ada itu artinya pangkat 1. Pangkat 1, kemudian di sini pangkat 3, berarti pangkat 3. Dibagi sama, caranya ini ada pangkat 2, kita masuk aja ke dalam. Ini kalau ada pangkat di luar ini, anggap aja dia sebagai matahari ya. Namanya matahari jelas dia menyinari semua insan di muka bumi. Jadi semua kena pangkat. Jadi di sini 4 berpangkat 2, x berpangkat 2, y berpangkat 2 per 3 berpangkat 2. X berpangkat ada 2 di sini, 2 kali 2 4. Y berpangkat ada 3 di sini, 3 kali 2 6. Jadi pangkatnya boleh sudah masuk. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Di sini boleh saya ambil ini ya. Ini kan pembagian. Pembagian pecahan ini udah di SD. Kalau ada pembagian pecahan seperti ini diapain? SD atau SMP ya. Nah, jadi pembagian itu berubah menjadi kali, sementara yang di kanannya dibalik. Jadi bentuk ini berubah menjadi, ini saya tulis ulang aja ya. Saya tulis ulang. Nah, di sini supaya tidak rancu antara x dan kali, saya pakai titik ya. Jadi nanti di SMA itu kali itu nanti diubah jadi titik, kenapa begitu? Biar tidak rancu sama x. Mana x, mana kali kan rancu dia kalau kita tulisan tangan. Kali. Nah, ini sekarang dibalik posisinya, pembilang jadi penyebut menjadi pembilang. Kita balik. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali ke atas ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Ya udah, sekarang biar gampang yang angka-angkanya ini saya kumpulin ya. Dan nanti kita lihat jadi apa itu. Jadi apa ayo? 2 berpangkat 3, 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3 x. Kok x? 4 ya. 4 berpangkat 2. Nah, sekarang kita lihat x. Oke. Perkalian, maka pangkatnya berdasarkan sifat bilangan pangkat, pangkatnya ditambah. Kalau ada pembagian, dia dikurang. Ya. Jadi di sini untuk x-nya kita bisa ubah menjadi x pangkat 3 ditambah
4 karena perkalian kan pangkatnya ditambah. Kemudian dia di bawah pembagian, maka pangkatnya dikurang. Berarti di sini ada X pangkat 6 tapi dia di bawah, maka ini kurang 6. X pangkat 2 tapi di bawah, maka dia kurang 2. Jadi ambil X-nya semua, yang di atas dijumlahin, dikurangi dengan yang di bawah. Seperti itu. Untuk yang Y juga sama. Kita lihat pangkat-pangkatnya yang Y ya. Jadi di sini Y ada 6 ditambah. Aduh, itu 6 lagi. Yang di bawahnya ada 3, di bawahnya lagi ada 2. Seperti itu. Jadi X-nya kita hitung pangkatnya, Y-nya kita hitung pangkatnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kita hitung ini ya, pangkat X-nya dulu deh. Jadi X-nya berpangkat 3 tambah 4 kurang 6 kurang 2 berapa ya? 3 tambah 4 7, 7 kurang 6 1, 1 kurang 2 min 1. Oh, kok bisa min? Oh, nggak masalah, nanti kita urus itu. Kemudian Y berpangkat 6 tambah 6 12, 12 kurang 5 7 ya. Maaf saya agak lama, agak lolos. Bener nggak ya? Bener. Nah, kemudian kita maaf ya, itu istri saya ketawa. Ada backsoundnya. Nah, sekarang angka-angkanya ini kita hitung, kita nggak boleh biarin seperti ini. Nah, tapi nggak usah kita hitung dipangkatin, 2 pangkat 3 kita hitung, 3 pangkat 2 kita hitung, nggak usah seperti itu. Kita gunakan sifat berpangkatnya ya. Di sini ya saya tulis dulu 2 berpangkat 3, 3 berpangkat 2, 3 pangkat 3. 4 itu bisa saya ubah menjadi 2 berpangkat. Ya, 4 itu ada 2 berpangkat 2. Tapi di sini udah ada 2, maka 4 berpangkat 2 bisa saya ubah menjadi 2 berpangkat 4. Gitu jadinya. Apa gunanya itu? Biar sama, bilangan pokoknya itu biar sama, biar kita bisa hitung pangkatnya. Sama dengan yang tadi, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 2 berpangkat atas kurang bawah, 3 kurang 4 min 1. Kemudian kali, nah sekarang ini juga sama, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, maka 3 berpangkat 2 kurang 1, 2 kurang 1, 2 kurang 3 min 1. Jadi hasilnya adalah seperti ini, 2 pangkat min 1 kali 3 pangkat min 1 kali X pangkat min 1, Y pangkat 7. Tapi ini belum selesai, karena masih ada pangkat-pangkat negatif seperti ini. Kembali sifat bilangan berpangkat, kalau pangkat negatif itu artinya dia kebalikannya. Jadi di sini Y pangkat 7 itu biarin ya, karena positif. Dia jadinya di bawah ini, 2 pangkat min 1, itu ada 2 pangkat 1. 3 pangkat min 1 itu ya 3 pangkat 1, tapi dia di bawah. X pangkat min 1 itu artinya X pangkat 1 ini kan artinya nggak masalah, itu boleh nggak ditulis ya. Ini saya hapus saja. Ini untuk menjelaskan bahwa ini pangkat 1 ya saya hapus saja ya, boleh nggak ditulis ini. Nah, kemudian baru bisa kita hitung sama dengan Y pangkat 7 per 2 kali 3. 2 kali 3 berapa ayo? Berapa? 6, nggak usah berpikir lagi, masa ini aja dihitung. Ya, jadi hasil akhirnya adalah Y pangkat 7 per 6X. Ya, seperti itu ya. Kalau nanti seandainya di perhitungan saya ada salah, silakan kalian koreksi ya. Siapa tahu nanti ada yang salah ya. Karena saya kan juga manusia, ada banyak salahnya. Apalagi cowok kan. Maaf ya, itu istri saya. Komentar di belakang. Ya, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini tentang menggambar grafik fungsi eksponen. Jadi misalkan saya punya fungsi fx sama dengan min. Nah, minnya di luar, setengah berpangkat x. Mungkin kelihatannya rumit ya, tapi sebenarnya ini lumayan sih, lumayan rumit juga sih. Nah, triknya ikutin langkah yang dulu, kita buatin dulu tabelnya ya.
Kita buat tabelnya sekarang. Tabelnya seperti ini. Nah, kita ambil angka berapa ya? Mau ambil angka berapa? Saya ambil dari min 3 aja deh ya. Ambil min 3. Nggak usah takut, ini kita hitung aja ketika X-nya min 3, substitusi. Pelan-pelan aja ya, min setengah berpangkat. X-nya diganti min 3. Oh, pangkat min gimana cara ngitung? Sama seperti tadi. Kalau min, balik aja. Min 1/2 kita balik menjadi 2/1 berpangkat 3. Ya, karena negatif. Cara menghitung ini silakan 2 bagi 1 kan 2. 2 berpangkat 3 sama dengan 8. Ya. Jadi ini adalah min-nya tetap di luar. Karena ini negatifnya itu dia di luar kurung ini. Berarti min 8. Sehingga kita peroleh ketika X-nya sama dengan min 3, maka Y-nya adalah min 8. Kita hitung lagi seterusnya. Kita ambil min 2. Jadi min setengah berpangkat min 2. Min 2/1 berpangkat 2. Min 2/2 4. Itu negatif 4. Itu seterusnya. Silakan kalian lanjutkan lagi. Min 1 berarti ini min setengah berpangkat min 1. Hasilnya min 2. 0. Kalau 0 berapa? Ya, min setengah berpangkat 0. Apapun berpangkat 0 sama dengan 1. Tapi ingat ada min di luar ya. Di min 1. Lanjut. Nah, kemudian 1. Min setengah berpangkat 1. Apapun pangkat 1 tetap bilang itu sendiri. Tapi dia tetap min setengah. Kita lanjutkan. Kalau 2 berarti min 1/4. Kalau 3 min 1/8. Seperti itu. Jadi kita peroleh tabelnya seperti ini ya. Ini udah ada tabelnya. Kalau udah kita ketemu tabelnya, selebihnya kita tinggal gambar. Di sini saya gambar. Saya hapus dulu ya. Ini silakan kalian pelajari. Ini orang-orangnya. Ini tabelnya. Yang orang-orangnya saya hapus saja. Kalau kalian butuh waktu untuk memahami ini, silakan di pause videonya. Kalian coba sendiri ya. Nah, silakan saya hapus ini dulu. Buat kita menggambar grafiknya sekarang. Min 3, ketika X-nya min 3, Y-nya min 8. 1, 2, 3, min 3, Y-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini. Nanti kalian gambar yang bagus ya. Min 2, min 4. Min 2. Nah, seperti ini. Min 1, min 2. Di sini 0, min 1. Di sini 1 min setengah. Kalau kalian bertanya-tanya gimana cara gambar di min setengah, ya di satunya itu kita bagi 2 aja. Gambarnya di tengah-tengah di sini. Situ. Kalau 2 min 1/4, gimana cara gambar min 1/4? Ya, setengahnya lagi. Dikira-kira aja. Masa dipikir ribet, kira-kira aja setengahnya itu. 3 min 1/8 dong, lagi setengahnya itu. Kira-kira aja. Nanti semakin ke kanan makin dekat dengan sumbu X ya. Sumbu X. Sumbu Y. Kalau udah seperti itu ya gambar. Hubungkan titik-titik itu. Ingat harus mulus. Wis, maaf. Wih, lewat. Nah, ini. Jadi inilah gambar dari grafik X sama dengan min setengah berpangkat X. Nah, di sini lihat semakin dia ke kanan, 1, 2, 3 ini semakin ke kanan, nilainya akan semakin mendekati sumbu X. Mendekati sumbu X, tapi dia tidak akan pernah menyentuh. Ya. Di sini nggak boleh dia motong
Jadi itu aja untuk soalnya. Yang pertama tentang soal bilangan berpangkat, yang soal kedua tentang grafik fungsi eksponen. Untuk selebihnya silakan kalian berlatih lagi soal-soalnya ya. Masih banyak model-model soalnya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.